Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang Liga 1. Tapi bukan tentang pertandingan Liga 1 teman-teman. Kan sama-sama kita ketahui bahwa untuk saat ini Liga 1 masih break dan akan kembali bergulir di pekan pertama bulan Januari tahun depan. Tetapi saya ingin membahas transfer update atau berita transfer dari salah satu klub yang berkompetisi di Liga 1 yakni Persija Jakarta. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa untuk sementara ini Persija Jakarta masih berada di luar papan atas, berada di peringkat nomor 8 dan selisih poinnya dengan pimpinan klasmen sementara yaitu Bayangkara FC sebesar 12 poin. Memang selisih poinnya sudah cukup jauh ya teman-teman, tetapi bukan tidak mungkin Persija Jakarta bisa bersaing di papan atas jika ada penambahan kekuatan di skuad ini. Dan itu yang dilakukan oleh manajemen klub dengan mengontrak 4 pemain baru teman-teman. Nah sebetulnya apa sih masalah dari Persija Jakarta? Kalau yang saya perhatikan bahwa kesulitan dari Persija Jakarta adalah untuk kill the game. Artinya ketika sudah berada dalam posisi leading, kadang-kadang bisa kemasukan gol, ya artinya sering kena comeback, dan itu yang membuat Persija Jakarta lebih banyak mencatatkan hasil draw. Teman-teman bisa melihat dari total pertandingan yang telah dimainkan Persija Jakarta sejauh ini, Persija adalah satu-satunya klub di papan tengah, ya saya berbicara tentang papan tengah yang banyak mencatat hasil draw sebanyak 7 kali. Nah seandainya 7 draw itu bisa dikonversikan menjadi kemenangan, ya sudah pasti Persija akan berada di papan atas. Ya terlihat kesulitan juga dalam urusan bertahan, kadang-kadang juga terlihat kesulitan untuk bisa bermain kreatif atau juga mencetak gol. Memang Simic untuk saat ini adalah top scorer, bagus sekali, 10 gol, sudah mencetak gol sebanyak double digit. Tapi alangkah baiknya jika ada pemain lain juga yang bisa mengimbangi Simic dalam urusan mencetak gol dan juga bisa mengimbangi Rico atau juga Osvaldo Hai dalam urusan memberikan assist kepada Simic agar permainan dari Persija Jakarta itu tidak terbaca oleh tim lawan. Dan terlihat dalam pertandingan terakhir sebelum break lawan Bayangkara FC, padahal Bayangkara FC itu sempat diperkuat oleh 10 pemain ketika Anduasel mendapatkan kartu merah, tetap saja Persija Jakarta sulit mencetak gol padahal mereka sudah bisa menguasai jalannya pertandingan. Nah artinya manajemen gerak cepat untuk bisa mengontrak 4 pemain tersebut. Pemain yang dikontrak juga adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Kita mulai dari Samuel Christianson. Dia adalah pemain yang bisa bermain di posisi back kiri. Nah kenapa Persija butuh back kiri? Yang pertama karena Rezaldi cedera dan akan lama absen, dan yang kedua Nofri bukanlah back kiri natural, sehingga dibutuhkan juga back kiri natural yang bisa mengisi slot tersebut jika ada pemain lain yang absen di depan dan Nofri bisa bermain di depan. Kemudian pemain kedua adalah Iksan Kurniawan. Kenapa Iksan dikontrak? Kan sudah ada pemain-pemain lainnya seperti Rohit Chan, seperti Tony Sucipto, ya Dwiki Arya juga bisa bermain. Tapi jangan salah teman-teman, mulai tahun depan jadwal akan sangat amat padat, sehingga Alessio perlu melakukan rotasi di line up dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya untuk menjaga kebugaran dari para pemain. Maka itu yang dipilih adalah Iksan yang sebelumnya membela PSG Pati di Liga 2. Dan Iksan juga adalah pemain serba bisa. Bukan saja dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, tapi dia juga bisa terlibat dalam urusan menyusun serangan. Nah tentu ini adalah plus point untuk Persija Jakarta ketika mendapatkan pemain serba bisa. Memang Toncip juga bisa mengisi ya pos di lini tengah, tapi juga diperlukan pemain yang bisa membagi bola. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke pemain lainnya, yaitu Ahmad Bustomi. Bustomi adalah pemain senior. Usianya sudah lebih dari 35 tahun, 36 tahun jika saya tidak salah. Kenapa dikontrak lagi pemain senior? Ya karena pemain-pemain senior ini yang sekarang berada di Persija Jakarta juga perlu menjadi mentor kepada begitu banyak pemain muda yang sekarang perlahan-lahan mulai diorbitkan di skuad Persija Jakarta. Dan mereka juga bukanlah pemain-pemain muda yang istilahnya kaleng-kalengan. Ya teman-teman, saya beberapa kali pernah menjelaskan bahwa Persija punya pemain-pemain muda yang punya potensi untuk menjadi pemain-pemain besar. Alfrianto Niko, betul kan? Dia sekarang sudah mulai mencetak gol, dipanggil juga ke timnas U18. Brai Fatari,
Ya, ini pemain yang bagus, tinggal dia diberikan kesempatan saja untuk lebih sering tampil agar dia bisa menyatu secara permainan dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian Rio di bek kanan, Dwiki Arya, kemudian ada Taufik Hidayat juga. Ini pemain-pemain muda yang memang punya potensi menjadi pemain yang besar. Sehingga mereka perlu juga pemain-pemain senior untuk menjadi mentor, agar transisi mereka masuk ke tim utama itu bisa mulus. Kemudian, Makan Konate, ini dia pembelian atau pemilihan pemain baru dari Persija Jakarta yang memang bijak, teman-teman. Karena ya sejauh ini jika teman-teman perhatikan bahwa Persija Jakarta dipenuhi oleh gelandang-gelandang pekerja keras di tengah. Betul kan? Nah, gelandang-gelandang pekerja keras ini lebih fokus atau terkonsentrasi untuk merebut bola dan dengan cepat mengalirkan bola. Ya, artinya recovery kemudian passing. Tapi Makan Konate adalah pemain yang betul-betul akan fokus untuk membangun serangan, running with the ball, dan juga assist. Jadi ini 3 hal yang akan dilakukan Konate. Pertama, dia akan membangun, ikut terlibat dalam proses serangan dengan melakukan pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola, dan tentunya distribusi bola. Nah, jarang banget ada pemain tengah yang bisa melakukan 3 hal ini, teman-teman. Nah, disinilah ada plus point untuk Persija Jakarta ketika mendapatkan Makan Konate yang kita tahu adalah pemain yang syarat berpengalaman di Liga Indonesia. Dan Makan Konate adalah satu-satunya pemain asing, jika saya tidak salah, yang telah memperkuat atau membela Persib Bandung, Arema FC, Persebaya, dan sekarang Persija Jakarta. Dan tentunya Makan Konate itu bukan saja untuk memberikan umpan-umpan kepada Marco Simic, tapi dia juga bisa mencetak gol, teman-teman. Jadi akan ada sumber gol lainnya di Persija Jakarta selain Marco Simic. Beban dari Rico pun akan berkurang. Karena Rico pun nanti bisa akan terlibat dalam upayanya untuk masuk ke dalam kotak penalti, tentu dengan harapan dia juga bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol, meskipun tugas utama dia adalah untuk membagi bola. Tapi jika opsinya dari Persija ada lebih banyak pemain lagi selain Rico dalam urusan membagi bola, tentu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk membaca pola serangan dari Persija Jakarta. Jadi disinilah kita bisa melihat langkah yang bijak diambil oleh manajemen klub untuk langsung mengontrak pemain-pemain yang berpengalaman agar tidak lama mereka beradaptasi di persaingan sengit di Liga 1. Dan tidak ada yang mustahil dalam permainan sepak bola, teman-teman. Yang diperlukan adalah pemain-pemain yang bisa cepat memberikan kontribusi, dan itulah pemain-pemain yang dipilih oleh manajemen klub. Tentu bagi Makan Konate, bermain di Liga Indonesia bukanlah hal yang baru. Tapi dia juga perlu cepat beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain, terutama yang berada di sektor wing. Karena nih Osvaldo, Nico, ataupun Rico adalah pemain-pemain yang juga perlu menyatu secara permainan dengan Makan Konate. Nah, disinilah tugas dari pelatih Alessio. Sebetulnya kalau saya perhatikan, teman-teman, ini saya mengatakan secara jujur, permainan Persija itu tidak buruk loh, teman-teman. Lihat saja, setiap pertandingan Persija itu akan menyerang. Cuma sulit sekali untuk bisa mendapatkan opsi lain selain Rico atau Osvaldo Hai atau juga Nico untuk membangun serangan. Jadi terlihat bahwa serangan itu terus dibangun dari kedua sektor sayap. Tidak ada lagi opsi lainnya dari tengah, karena yang di tengah itu diisi oleh gelandang-gelandang pekerja keras. Memang Rohit Chan juga bisa mencetak gol, tapi kan tidak banyak juga, teman-teman. Dan akan lebih baik Rohit Chan itu fokus di lini tengah. Dan dengan masuknya Makan Konate, apalagi kita tahu dia adalah pemain yang juga produktif di klub-klub sebelumnya yang pernah dia bela, tentu akan memberikan peluang kepada para pemain Persija Jakarta lainnya juga untuk bisa ikut terlibat dalam proses serangan. Contohnya ya, kedua fullback. Nah, kedua fullback ini bisa terlibat dalam proses serangan ketika Makan Konate ini menguasai bola. Tentu para pemain tim lawan akan lebih fokus ke Makan. Nah, sehingga dia bisa membagi bola juga dengan lebih baik. Jadi ada pengalihan perhatian juga kepada para pemain tim lawan yang berada di sektor pertahanan. Dan kita tahu juga bagaimana Persija Jakarta punya pemain-pemain yang senior di lini pertahanan seperti Maman, seperti Otavio Dutra. Ya, tentu pemain-pemain berpengalaman ini, plus yang saya baca beritanya Ruiji Utomo juga akan kembali membela Persija Jakarta. Nah, tentu ini yang akan membuat Persija Jakarta semakin solid di pertahanan, karena ketika tim itu lebih banyak menyerang, tentu tim lawan akan lebih banyak fokus di lini pertahanan, sehingga sulit bagi tim lawan tersebut untuk bisa membangun serangan ke tim yang banyak melakukan serangan. Ya, seperti itulah penjelasannya. Artinya cara terbaik untuk bertahan adalah dengan melakukan serangan yang intensif tapi secara terpola. Kalau yang saya lihat bahwa Angelo Alessio mengalami kesulitan ketika timnya itu tertekan dan tidak ada opsi lain untuk membagi bola
kecuali membagi bola dari kedua sektor flank. Tapi sekarang dengan Makan Konate, dengan Iksan Kurniawan, mereka ada dua pemain yang juga akan menjadi supplier. Apakah itu ke Simic, apakah itu ke dua fullback yang akan ikut maju ke depan, atau juga ke Rico dan Osvaldo Hai. Dan jangan kaget jika nanti Rico atau juga Osvaldo Hai akan lebih sering mencetak gol. Ya karena faktor Makan Konate ini yang akan menjadi pengalih perhatian kepada para pemain dari tim lawan yang berada di sektor defense. Memang Liga 1 ini masih panjang teman-teman. Jadwal juga masih padat. Maka itu penambahan pemain-pemain baru ini juga akan memberikan opsi kepada Angelo Alessio untuk melakukan rotasi di lineup. Saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat aksi dari Makan Konate yang menurut saya adalah salah satu playmaker asing terbaik yang pernah bermain di Liga Indonesia. Saya suka cara dia dribbling, saya suka cara dia yang fleksibel ketika memberikan passing dan juga shooting-shootingnya terutama dari luar kotak penalti loh. Dia punya power dalam urusan melepaskan tendangan, dan Iksan Kurniawan saya tahu adalah fighter di lini tengah. Nah, Persija perlu pemain-pemain seperti itu agar juga nanti rotasi yang dilakukan oleh Coach Angelo Alessio juga tidak mengganggu keseimbangan tim. Ya, kita tunggu saja nanti aksi dari para pemain baru dari Persija Jakarta, sambil kita tunggu juga nanti digulirkannya kembali Liga 1 pada pekan pertama bulan Januari. Jika saya tidak salah tuh tanggal 5 atau tanggal 6 ya, udah mulai bermain lagi ya. Ya, silakan bagi teman-teman yang punya harapan tentunya ya, terutama para pendukung dari Persija Jakarta, apa harapan kalian dengan bergabungnya Makan Konate, dan kira-kira seperti apa nanti kontribusi dari Makan Konate, dan juga tentunya pemain-pemain baru ya yang dikontrak oleh manajemen klub. Bisa memberikan sudut pandang kalian atau opini kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.